Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini waktunya pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk yang pertama, dibuka bukunya bab 1, halaman 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, kita akan membahas sejarah terkait pembentukan BPUPKI. BPUPKI merupakan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau disebut juga dengan Dokuritsu Jumbi Cosakai. BPUPKI ini dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu untuk proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Tujuan BPUPKI sendiri yakni untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Anggota BPUPKI terdiri dari 62 orang tokoh-tokoh bangsa Indonesia, antara lain Dr. Rajiman Widyodiningrat, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohata, dan yang lainnya, dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Untuk yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang bertempat di Gedung Chuo Sang-in, membahas terkait dasar negara. Di sini ada 3 orang yang memberikan pendapat terkait dasar negara, yakni Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dan untuk yang kedua, pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 yang membahas terkait rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dasar negara secara lisan, yakni yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya secara tertulis, yakni untuk yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Created using Powtoon. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo juga menyampaikan pidatonya yang berisi dasar negara. Untuk yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selanjutnya, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 juga menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Rumusan negara tersebut yakni yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah melakukan persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk Panitia 9 yang bertujuan untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat untuk membahas terkait rancangan pembukaan undang-undang yang diberi nama Mukaddimah atau Piagam Jakarta. Perumusan dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta berbunyi, yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perumusan dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945
berbunyi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Created using Powtoon.